Oke, sekarang kita bahas untuk aplikasi persamaan nilai mutlak. Tadi kita udah coba menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan dua cara ya. Yang satu dengan definisi, yang satu dengan sifat nilai mutlak. Nah, gimana kalau aplikasinya kita selesaikan? Coba untuk soal yang pertama, ini ada soal ya, ada 4 soal. Nanti kita bahas satu-satu. Gimana cara menyelesaikannya menggunakan persamaan nilai mutlak. Oke, yang pertama kita coba lihat. Nah, ini ya. Soalnya ini. Nah, sebuah mesin pabrik baja dapat membuat sebuah paku dengan diameter 4 mm. Paku yang dihasilkan memiliki toleransi diameter sebesar 0,01 mm. Tentukan ukuran terbesar dan terkecil paku. Nah, ini kalau kita buat persamaan nilai mutlaknya, ternyata bentuknya begini, say. X dikurangi 4, gitu ya. Ukuran paku yang dihasilkan dikurangi 4 itu adalah 0,01, gitu ya. Nah, ini berlaku pakai definisi boleh ya. X min 4 sama dengan 0,01, X min 4 sama dengan negatif 0,01. Terus biasa pindah-pindah ruas, X sama dengan 0,01 tambah 4, karena negatif 4-nya pindah. Nih ya, dipindah ke sini, jadinya positif. Terus habis itu hitung 4 tambah 0,01 jadinya berapa? 4,01. Terus 0,01 negatif ditambah 4 jadinya 3,99. Jadi ukuran pakunya yang dapat dihasilkan adalah 4,01 atau 3,99. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Selisih sebuah bilangan dengan 10 adalah 3. Tentukan bilangan tersebut. Gimana caranya? Oke, soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu selisih sebuah bilangan dengan 10 adalah 3. Ini sebenarnya kalau kamu hitung sendiri juga bisa ketemu ya. Bilangan dikurangin dengan 10 hasilnya 3. Oh, berarti 13 dong, Bu. 13 kurangin 10 kan 3. Ya. Atau kamu mikir lagi, 10 kurangi 7 kan 3 juga, Bu. Berarti bilangannya 13 sama 7 dong, Bu. Nah, itu kan kalau kita pakai apa ya namanya ya, logika gitu ya, atau pakai coba-coba. Nah, gimana kalau kita menggunakan persamaan nilai mutlak? Nah, kita bisa tulis gini. Mutlak X kurangi 10 itu sama dengan 3. Ya, jadi ditulisnya X kurangi 10 sama dengan 3, X dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Bu, kenapa kurang sih? Karena di sini ada kata-kata nih, selisih. Oke? Selisih. Kalau nanti Ibu bilangnya jumlah sebuah bilangan gitu ya. Berarti kalau jumlah diapain? Tambah gitu ya. Karena ini selisih jadi di sini dikurang. Ya, kalau nanti di sini jumlah gitu ya, berarti di sini ditambah. Gitu ya. Oke, next. Setelah ketemu, nah tinggal dipindah-pindahin. X sama dengan 3 tambah 10, X sama dengan min 3 ditambah 10. Jadi benar tuh, ternyata X nya sama dengan 13 dan 7. Sama ya, ketika kamu pakai logika sama pakai coba-coba itu, ternyata kalau kita pakai persamaan nilai mutlak hasilnya juga sama. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 7 atau 13. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita lihat gimana cara menyelesaikannya. Nah, soalnya harga ya, harga sebuah tas di toko Wani itu 200.000. Kalau di toko Wani selisihnya ternyata ada 20.000. Berarti kamu bisa ngira-ngira dong kalau begini. Gampang itu mah, Bu. Berarti kalau nggak 180.000, 220.000. Nah, gitu kan. Tapi kalau kamu suruh ngitung gimana caranya, gimana nulisnya gitu kan. Nah, kita pakai persamaan nilai mutlak. Jadi kita nulisnya gini. Mutlak X dikurangi 200.000 hasilnya 20.000. Nah, ini kita definisikan jadinya X min 200 sama dengan 20.000, X kurangi 200 sama dengan negatif 20.000. Nah, udah deh, kita masukkan gitu ya, terus pindah-pindah. Nah, ketemu benar kan, ternyata X itu 220.000 atau 180.000. Jadi harga tas itu yang mungkin di toko warni itu bisa mungkin 180.000 lebih murah atau lebih mahal jadi 220.000 gitu ya.
Oke, gampang kan? Gampang. Ternyata kita bisa menyelesaikan walaupun tidak dengan nilai mutlak gitu. Tapi kalau kita pakai coba-coba, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, soal yang terakhir. Selisih 3 kali sebuah bilangan dengan 10 adalah 2. Jadi yang dikalikan 3 itu yang mananya? Bilangannya. Nah, gimana caranya? Gini ya. Oke, ini soalnya begini ya. Selisih 3 kali sebuah bilangan dengan 10 adalah 2. Tentukan bilangan tersebut. Nah, jadi dikalikan 3 dulu. Nah, 3 kali bilangan berarti di sini tulisin 3x gitu ya. Dikurangi 10 adalah 2. Jadi mutlak 3x kurangi 10. Kalau yang tadi ya, soal yang kedua kan nggak pakai 3 kali. Jadi kamu langsung nulis bilangan dikurangi 10 gitu ya. Nah, karena di sini ada kata 3 kali gitu ya, 3 kali itu 3 kalinya itu bukan selisihnya, tapi 3 kali sebuah bilangan. Nah, jadi 3 kalinya di sini. Nah, jadi 3x. Ya. 3x kurangi 10 sama dengan 2. Nah, jadi x-nya, nah kita suruh mencari berapa nilai x-nya. 3x min 10 sama dengan 2, 3x min 10 sama dengan negatif 2. Nah, jadinya berapa? Nah, 3x sama dengan 2 tambah 10, 3x sama dengan min 2 tambah 10. Jadi yang satunya 3x sama dengan 12, 3x sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 8/3. Itu bilangannya. Oke, itu contoh aplikasi persamaan nilai mutlak ya, satu variabel. Nah, ini soalnya kita sudah bahas gitu ya. Nah, untuk bagian yang bentuk yang kedua dan yang ketiga gitu ya, ini lebih disarankan menggunakan kuadrat kedua ruas. Bagaimana selanjutnya kita akan bahas di bagian yang ketiga. Oke, jangan kemana-mana.